Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadaratal muhtaramin jamaah salat subuh Masjid Baitul Salam rahimakumullah. Monggo tumrap kula panjenengan kita semuanya selalu memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Awet menapa panjenengan kita semuanya masih diberikan kesehatan, rahmat dan hidayahnya pada hari ini di puasa hari yang ketiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita, memberikan keselamatan kepada kita fid dunya wal akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad yang akan kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran yang kemarin. Yang pertama kemarin kita sampaikan bahwa tentang Al-Quran menika ada 4 janji Allah. Baru saya sampaikan 1 di surat Al-Ghafir ayat 70. Ud'uni astajib lakum. Kalau kita mau berdoa kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan doa kula lan panjenengan. Tapi kenapa doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah? Kemarin sudah saya sampaikan, karena hati kita mati. Orangnya hidup, tapi hatinya yang mati, yang disebabkan oleh 8 perkara. Kemarin sudah sampaikan, sekarang yang kedua. Setiap saat, setiap waktu, di bulan suci Ramadan khususnya, kita selalu membaca Al-Quranul Karim. Tapi kita tidak pernah melaksanakan hukum-hukumnya. Kadang yang do maca Quran, tapi tidak pernah mengamalkan hukum-hukumnya. Nah inilah yang menyebabkan hati kita mati, sehingga doa kula lan panjenengan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, wonten dawuh wal takum minkum ummatu yatuna ilal khairi wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah kalian menjadi sebagian umatku, kata Allah, yang mengajak kepada kebaikan, memerangi yang namanya kemungkaran. Itulah orang-orang yang beruntung. Intinya kula jenengan kon ngajak apik. Wonten surat malih, alladzi khalaqal mauta wal hayyata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dawuh malih, Gusti Allah itu yang menciptakan kematian kita, yang menciptakan kehidupan kita. Untuk apa kepada kita? Menguji amal kebaikan kita masing-masing. Sing diuji napa? Apike kula lan panjenengan. Jadi kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Di situ tidak menyebutkan kaum muslimin, enggak. Nek ngono kula lan panjenengan kon berbuat baik kepada sesama makhluk Allah. Kepada kaum muslimin ya, di luar non-muslim, luar Islam ya, semuanya baik. Untuk apa ngajarkan kebaikan kula lan panjenengan? Tapi kita kula lan panjenengan setiap saat, setiap waktu kadang bertentangan dengan hal itu. Hibah, ngerasani, dan sering terjadi. Orang yang nggak cocok dengan kita menjadi bulan-bulanan kita. Kalau sering saya sampaikan, mata keridoan itu buta terhadap setiap aib. Ning mata kebencian akan menampakkan keburukan. Nek wong sing wis ora seneng, ora cocok karo atine, apapun yang kita lakukan kelihatannya jelek. Ning nek wis cocok, biarpun salah ya dibela. Ini kalau teng TV ini, masya Allah. Salah dibela. Kenapa? Artinya cocok, satu aliran, ya, satu ritme, satu frekuensi. Tapi kalau kita berbeda, seolah-olah menjadi musuh kula lan panjenengan. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata-katanya podo, tulisannya podo.
Ning nek ngomongnya beda, ya jadi beda, Bu. Contoh nggih, kita kayak contoh. Iki tukang parkir. Nah, ini contoh tukang parkir. Coba nek jenengan nyetir Ustadz Bambang iki. Nek jenengan nyetir karo tukang parkir lurus, terus. Jenengan kan tetap terus kan? Pas diparkiri terus. Insyaallah selamat. Niku tukang parkir. Ning coba jenengan boncengke tanggane. Konangan bojone. Terus, ngono pripun dadan? Sama-sama tulisannya terus. Nek sing ngomong bojone beda. Boncengke tanggane, konangan bojone. Bojone ning ngomong terus, ngoten tok. Tetep jenengan mboten terus kok, leren mandek mesti. Ini yang terjadi. Kata-kata ketoke hanya satu kata. Padha ning nek ngucapke beda, ya maknane beda. Wonten malih kata-kata syukur. Nek ngucape penak syukur alhamdulillah. Ini nek syukur kan beda lagi. Kan? Nganu orang lain kan ini yang terjadi. Hanya kata loh. Ini biasanya yang terjadi antara keluarga suami dan istri. Kata-kata lobby karo WC dadi perkara kok tak aturi besok. Ning Makkah Al-Mukarramah Madinah Al-Munawwarah. Itu sing do guyu ngerti mesti. Kata-kata WC karo lobby dadi perkara kok. Itu yang terjadi. Makanya kita selalu menjaga lisan kita. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan orang yang akan diselamatkan nanti di yaumul akhir salah satunya orang-orang yang bisa menjaga lisan kulolan panjenengan. Kon berbuat apik, kon jaga lisane kulolan panjenengan. Tapi sekarang di zaman modernnya ten menika, ya Bu, lisan itu bisa dua jari ini loh Pak, bisa jadi lisan kita. Nek kula sering matur, kita itu kena dosa multi level marketing, kan? Ada share-sharean yang nggak pas. Itu artinya fitnah, ya kan? Di-share di grup A. Padahal itu nggak benar. Oleh A di-share di grup lain. Grup C grup share lagi, share akhirnya kemana-mana. Padahal dosa fitnah itu naudzubillahi min dzalik luar biasa besarnya. Hati-hati. Kalau dulu orang dengan berkata, kalau dulu orang dengan berbicara, sekarang hanya cukup dengan dua jari ini bisa memfitnah kemana-mana. Pramila, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati. Hati-hati dan hati-hati di zaman akhir-akhir katan menika yang namanya handphone itu bisa merusak amaliyah kulolan panjenengan. Jelas ya, jadi intine yang kedua untuk apa? Berbuat kebaikan. Kita di dalam Al-Quranul Karim suruh melaksanakan rukun-rukunnya. Contoh lagi. Wa aqimus sholah wa atu zakat. Kulon jenengan kon lampai sholat. Kon bayar zakat. Sak petileng meniko kira-kira berapa ratus orang sing lampai sholat berapa persen. Sing gelem nun sewu, sing gelem sholat berjamaah di masjid berapa persen. Padahal itu perintah pun Gusti Allah, kenapa kon sholat? Sebagai wujud perwujudan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan syukur dibagi telu. Syukur bil qalbi, syukur bil lisan, syukur bil arham. Bil qalbi menika yakin bahwa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita hanya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilisan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Lah bil arkan menika yang berat nanjake nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan pada diri kita, kita belanjakan lagi ke dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah sampaikan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, dan nikmat mana lagi yang akan kalian dustakan? Sejak kita tidur, bangun tidur, kembali mau tidur lagi, bahkan tidur itu adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan pada kulolan panjenengan. Sehat menika nggih Bu, niku adalah rezeki yang paling tinggi. Insya Allah besok saya terangkan. Tatkala kita sudah diberi kaki yang utuh, badan sing sempurna, kenapa kita tidak manfaatkan dalam rangka menggapai ridha Allah? Gue melampah. Bu, wong sikile temu mulan menika larak-larane masyaallah, nggih Bu nggih.
Karu-karuan jenengan saiki diparingi sehat, mung mlaku mawon tidak lebih dari 2 kilometer, tidak lebih dari 1 kilometer. Berat rasanya kaki untuk melangkahkan ke masjid. Untuk apa? Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal in syakartum la ajidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesuk nek sikile jenengan wis diparingi lara, baru kula jenengan ngrasake, ya Allah, biyen aku diparingi sehat, kenapa berat kaki saya melangkah ke masjid? Sekarang saya sudah tua, sekarang saya sudah umur, sekarang saya sudah udur, mlaku wae rasane gemeter. Kenapa kaki ini tidak aku gunakan waktu sehat berangkat ke dalam masjid? Masya Allah. Tadi harusnya kita introspektif, karena yang namanya orang hidup itu pasti akan seperti matahari itu, Bu. Mulai timur sampai mengko tengah-tengah, gegarangannya lelakon menika nek cara wayang, tengah-tengah kemudian akan terbenam. Selesai kulolan panjenengan. Nah, ini yang tergantung kulolan panjenengan, bagaimana mensikapi kehidupan kulolan panjenengan. Itu rasa syukur kita. Jenengan diparingi yang namanya rezeki berupa harta, kenapa kita tidak manfaatkan sebagai rasa syukur secara bil arkan? Sedekah amal jariah apa meneh ing wulan Ramadan. Bu, orang sedekah itu nuwun sewu nggih. Jangan sampai kula jenengan bicara sesuk aku nek wis sugih Arab sedekah. Ora bakal. Sebab ya mautul insanu ala ma'asya alaihi. Kita merasa ringan berjalan ke masjid kalau hati kita, badan kita sudah terbiasa berjalan ke masjid. Kita akan merasa ringan beribadah tatkala badan kita sudah kita biasakan diri untuk ibadah. Kulon jenengan itu akan merasa ringan megah ngeten menika ngrungokke tausiah ning nek jenengan wis kulino ngrungokno tausiah ning nek ora ya berat. Keturune daripada ngrungokno ini yang terjadi. Maka kalau jenengan pengen sedekah ndak usah nunggu kaya. Orang miskin dengan orang yang kaya itu sedekahnya malah banyak orang yang miskin. Sering saya ilustrasikan, Bu, jenengan duit 100.000. Sedekahnya 50.000. Berapa persen? 50%. Tapi orang kaya punya 1 miliar, berani menyedekahkan 500 juta. Tidak mungkin kalau sudah kakinya tangan kita tidak terbiasa untuk sedekah amal jariah. Jadi yang namanya berbuat kebaikan tidak usah nunggu waktu. Nek wis duwe rezeki titik-titik niat umroh berangkat. Tidak usah nunggu-nunggu. Kalau punya niat sudah mau berangkat ke masjid, segera berangkat. Ora usah nunggu-nunggu. Karena kita tidak pernah tahu kapan, di mana, dalam kondisi apa malaikat maut datang menjemput, malaikat Israil datang memanggil. Tidak pernah tahu. Pramila ibu bapak yang dirahmati Allah, mari kita berbuat yang baik, tidak usah nunggu waktu. Nek wis kula jenengan maca Quran, hukum-hukumnya monggo kula jenengan lampahi, khususnya dalam kebaikan sehari-hari dengan siapapun berbuat baik. Baik itu kepada sesama manusia, kepada sesama agama, kepada lingkungan kita. Kalau ada tetangga kita yang kurang baik, diamin saja. Yang penting rasa diruri, yang penting kita tidak berbuat seperti mereka. Kan kuncinya rak ngoten. Yang namanya kehidupan di dalam, apalagi di kompleks perumahan semacam ini, nek cara wong Jawa tumpang usuk sambung blandar, sebelah ngudek wedang wae krungu. Ini yang terjadi. Apa meneh rasan. Makanya di bulan suci Ramadan ini monggo tidak hanya fisik yang kita bersihkan, hati kita bersihkan dengan membaca Al-Qur'anul Karim dan melaksanakan hukum-hukumnya. Wa insya Allah doa-doa kulolan panjenengan akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melaksanakan hukum-hukumnya di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tak tambahi malih sekedhik mawon. Itu yang namanya kitab suci niku hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bukan jimat. Kadang-kadang mohon maaf ya Pak, di daerah tempat saya itu ke daerah Bluro itu biasanya di depan pintu itu ada tulisan
ayat kursi ditempel di depan di atas pintu. Saya pernah tanya sama mbah saya, mbah niki maksudnya apa? Niku maksudnya ngusir setan. Nah, ini dadi perkara setane wis mlebu ditempleke, malah setane ora metu. Ini yang terjadi kan ngoten menika. Ojo salah kaprah memahami Al-Qur'an. Itu petunjuk kita, diwaca, dilaksanake hukum-hukumnya. Ngoten nggih. Jadi sekali lagi itu bukan seperti itu maknane. Maknane tempel kiteng mriki men bolak-balik diwaca sehingga kula jenengan apal bisa nglampahi. Rak ngoten maknane. Bukan ngusir setan mboten. Wong setan makanya hati. Sekali lagi kita manfaatkan Al-Qur'anul Karim, kita laksanakan hukum-hukumnya sehingga doa-doa kula panjenengan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Itu yang kedua. Yang ketiga insya Allah akan kita lanjutkan esok hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberi waktu kepada kita sehingga kita dapat menyelesaikan bedah puasa ini dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah kita akan menjadi celengan tabungan kula panjenengan di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Monggo sebatas pepanggihan ing enjang menika nampi kaberkahan ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup sareng-sareng kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.